Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan melimpahkan kepada kita semuanya karunia serta nikmat dan rahmatnya, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan salah satu dari kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita semuanya, yaitu melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Dan kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Abna'i thalabah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal mula dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal mula dari Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an yang telah Allah turunkan pertama kali di bulan Ramadan ini sebagai petunjuk bagi kita semuanya manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai bayinat, penjelas atas petunjuk-petunjuk yang telah Allah turunkan, dan juga Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini bulan yang mulia, sehingga di antara kemuliaan bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk pertama kalinya di bulan Ramadan. Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke mana? Ke langit dunia. Sekali turun di bulan Ramadan. Kemudian dari langit dunia Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bertahap, tidak satu kali turun, tapi apa, bertahap. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad SAW secara apa? Bertahap. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang lain adalah yang ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin." Jika datang malam pertama di bulan Ramadan, maka apa yang terjadi? Sufidatis syayatin. Syaitan-syaitan akan dibelenggu. Wa maradatul jin, dan juga jin-jin yang jahat akan Allah belenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak akan pernah dibuka satu pintu pun dari pintu-pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dan akan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak akan tertutup dari pintu-pintu surga tersebut. Wa yunada munadin, kemudian seorang penyeru akan berseru, akan berteriak, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang-orang yang mencari kebaikan, yang mengharapkan kebaikan, aqbil, bersegeralah untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Wa ya baghiyash syarri aqsir, dan orang-orang yang selalu melakukan apa? Keburukan, aksir, berhentilah melakukan keburukan di bulan Ramadan. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seseorang dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin, dan hal itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi kita bisa ambil faidah dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Allah belenggu syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga, dan Allah tutup pintu-pintu apa? Neraka. Dan juga di bulan Ramadan ini Allah menyerukan kepada hambanya, bagi mereka yang menginginkan kebaikan, maka apa? Aqbil, bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan bagi hambanya yang terbiasa melakukan keburukan, apa? Aksir, memerintahkan mereka untuk berhenti melakukan keburukan di bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan akan membebaskan pada setiap malam beberapa hambanya dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di antara hamba-hamba Allah yang terbebas dari api neraka. Amin. Abna'i thalabah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi amal soleh. Kita akan Allah mudahkan melakukan amal soleh
tatkala berada di bulan Ramadan ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Maka kita harus memaksimalkan kesempatan emas ini, kesempatan yang besar ini, untuk melakukan banyak ketaatan-ketaatan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Di antara ketaatan yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah apa? Melakukan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini adalah hal yang diwajibkan atas kita semuanya untuk dilakukan di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang hafal ayatnya? Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ahsantum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam ini apa? Mengajak bicara siapa? Orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kita dan antum semuanya adalah orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian syiyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan puasa tersebut atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Jadi kita bisa ambil faidah dari ayat ini apa? Bahwa ibadah puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman atau sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi harapannya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, kemudian kita mentaati perintah tersebut, harapannya apa? Kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini perintah untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya menyebutkan tentang keutamaan puasa. Ya, tentang keutamaan puasa. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban puasa, Rasul Muhammad SAW menyebutkan tentang keutamaan. Di antara keutamanya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya apa? Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena keimanan kepada Allah dan juga ihtisaban, mengharapkan apa? Pahala dari Allah. Kenapa kamu berpuasa? Kenapa ente puasa? Anak ikut-ikutan teman puasa. Dapat pahala? Enggak. Dapat keutamaan ini? Enggak. Yang orang yang mendapatkan keutamaan dari puasa adalah yang mana puasanya apa? Imanan wa ihtisaban. Dia berpuasa karena beriman kepada Allah, beriman kepada perintah Allah. Sambil apa? Ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi.
akan diampuni dosanya yang telah lampau. Jadi nanti antum kalau di rumah nanti disuruh ngisi kultum, bawa hadis ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cukup enggak satu hadis? Cukup. Kultum, kuliah terserah antum. Jadi bawa satu hadis pun cukup. Karena bisa jadi dengan satu hadis yang kita bawakan orang mendapatkan apa? Hidayah, dan itu lebih baik daripada apa? Humurul ni'am, onta merahnya. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua dari ibadah puasa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha atau ashru amthaliha. Setiap amalan ibnu Adam itu akan yudha'af. Mana yudha'af? Dilipat gandakan. Al-hasanatu ashru amthaliha. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Satu kebaikan yang antum lakukan dilipat gandakan sampai 10 atau bahkan sampai berapa kali lipat? 700 kali lipat. Ya. Tidak sedikit. Qala Allah Azza wa Jal illa shaum. Allah Subhanahu wa taala berkata, berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Karena ada perkataan Allah. Qala Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala berkata, illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu hanya untukku, kata Allah. Seseorang berpuasa apakah untuk orang lain? Tidak. Hanya untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya secara langsung. Jadi ibadah puasa memiliki keutamaan enggak? Ada keutamaannya. Allah akan langsung memberikan balasannya kepada orang yang berpuasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan, orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Berbahagia ketika dia berpuasa dan berbahagia ketika dia berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wala khulufi fihi atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi dari aroma misik. Tapi jangan kita salah pahami. Akhirnya kita sengaja belum sikat gigi baru bangun tidur kan lebih wangi dari aroma misik, Ustaz. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wala khuluf as-shaim atyabu indallahi min raihati al-misk.
Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik di sisi Allah. Tapi kalau di sisi manusia tetap bau kalau tidak menjaga kebersihan. Mau dicoba, dibuktikan? Baik. Ini ya keutamaan yang lain. Kemudian di antara hadis-hadis yang perlu kita ketahui ketika seseorang sedang berpuasa agar ibadah puasanya lengkap, tidak berkurang 1% pun, perlu kita menyimak sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amali bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan juga amalan dusta. Jadi orang puasa tapi masih bohong, masih dusta. Orang puasa tapi perilakunya tidak jujur. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh dia karena telah meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya apa? Allah tidak akan menerima puasa orang tersebut. Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Dia puasa tapi apa? Masih berbuat atau berkata dusta. Dia puasa tapi masih berbuat perbuatan yang dusta. Ini perlu kita perhatikan bersama. Setiap muslim perlu memperhatikan hadis ini. Agar apa? Agar ibadah puasa kita apa? Tidak berkurang. Agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah puasa kita semuanya. Kemudian di antara hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan puasa yang perlu kita ketahui adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi antum semuanya nanti ketika menjelang subuh usahakan apa? Sahur, walaupun dengan 1 biji kurma atau dengan 1 teguk air. Usahakan apa? Sahur. Harapannya apa? Harapannya kita mendapatkan keberkahan dalam sahur kita, sebagaimana sabda Rasul SAW apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan akan keutamaan puasa juga, Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'watin mustajabat." Ada 3 doa yang pasti terkabul, mustajabat, yang diijabahi, terkabul. Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, dakwahnya orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan. Oleh karena itu, abna'i thalabah rahimani rahmatullah, antum dan kita semuanya sekarang dalam kondisi sedang berpuasa. Maka luangkan waktu untuk berdoa, memohon
kebaikan dunia dan akhirat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita semua, dan juga bagi seluruh kaum muslimin secara umum. Sisipkan, sempatkan berdoa, karena antum memiliki apa? Kesempatan dari apa? 3 macam doa yang terkabul. Da'watus shaim. Kemudian nanti di tanggal 14 insya Allah antum akan pulang, ya kan? Dalam perjalanan pulang nanti antum juga harus menyempatkan waktu untuk berdoa, karena antum dalam kondisi berpuasa dan juga antum dalam kondisi apa? Musafir. Maka harapannya doa yang kita panjatkan Allah ijabahi. Baik. Kemudian yang terakhir mungkin, karena jam menunjukkan pukul 5.30, Ustaz bawakan hadis terakhir sebelum Ustaz tutup. Hadis yang menunjukkan akan keutamaan berpuasa dan juga masih berkaitan dengan puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Apa artinya? Manusia masih senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi hadis ini menunjukkan akan apa? Keutamaan untuk menyegerakan dalam berbuka. Ketika kita mendengar kumandang adzan maghrib, maka segera untuk membatalkan puasa kita dengan kurma ataupun yang lainnya. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan, faidah-faidah yang bisa Ustaz sampaikan. Baik, semuanya tetap di tempatnya sebelum Ustaz tutup nanti. Isbiru. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi Ustaz pribadi dan juga untuk antum semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik serta mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa kita, tarawih kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita, dan amalan-amalan yang lainnya. Allahumma amin. Kita akhiri muhadharah pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi